Halo sahabat literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali di channel YouTube ini, Agro Literasi. Sahabat literasi, pada kesempatan yang baik ini kembali kami akan mereview, kembali kami akan mengulas sebuah tema ya yang cukup menarik, yang sehubungan dengan budidaya ikan gurami. Ya, pada kesempatan ini kami akan mengulas tentang jenis-jenis tumbuhan atau daun tumbuhan yang dapat kita gunakan sebagai pakan tambahan untuk budidaya ikan gurami. Sebagaimana kita ketahui bahwa ikan gurami sebagai ikan yang omnivora, ya, ikan yang bersifat omnivora atau ikan pemakan segala. Di samping dia memakan hewan-hewan yang berada di dalam air seperti ikan-ikan kecil, serangga-serangga air dan sebagainya, ikan gurami juga sebagai hewan omnivora itu menyantap ya tumbuhan-tumbuhan air yang ada di sekitarnya. Ya. Pada kesempatan ini saya akan membahas ya, itu ada 7 jenis tanaman atau daun tanaman yang bisa kita gunakan sebagai pakan alami atau pakan tambahan bagi ikan gurami yang pada dasarnya memang sangat digemari oleh ikan gurami itu sendiri. Ya, jadi ada beberapa jenis tumbuhan yang akan kami jelaskan di sini. Yang pertama itu ada yang kami sebut sebagai azolla. Ya, azolla ini merupakan salah satu jenis tumbuhan yang merupakan kelompok tumbuhan paku air yang hidup terapung di atas permukaan air. Ya, jadi tanaman ini biasanya dianggap sebagai hama oleh petani, ya, terutama petani di sawah, ya, karena dia biasanya menutupi sebagian besar daripada permukaan air. Namun setelah dilakukan penelitian ternyata justru tanaman azolla ini merupakan salah satu jenis tanaman atau tumbuhan yang memiliki tingkat kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Ya, salah satunya itu kandungan proteinnya. Kandungan proteinnya bisa mencapai sekitar 35%, ya, jauh melebihi jenis tanaman-tanaman yang lain. Ya, jadi itu yang pertama, itu tanaman azolla. Terus yang kedua, yang bisa kita manfaatkan sebagai pakan tambahan atau pakan alternatif, pakan alami bagi ikan gurami itu sendiri. Yang kedua itu adalah daun sente, ya. Jadi daun sente ini termasuk dalam kelompok tanaman keladi, ya. Daun sente ini dapat kita gunakan sebagai pakan untuk ikan gurami, ya, khususnya yang berukuran sebesar telapak tangan orang dewasa, ya. Karena daun sente ini sifatnya agak keras, jadi jadi dia bisa dikonsumsi atau dimakan oleh ikan gurami yang berukuran sedikit sudah agak besar, ya. Nah, namun ada satu hal yang harus kita perhatikan dalam pemberian pakan daun sente bagi ikan gurami, yaitu bahwa sebelum diberikan sebaiknya dilayukan dulu, kalau bisa dijemur, ya, dijemur sampai getah daripada daun sente ini habis, ya, karena pada dasarnya getah daun sente itu dapat mengurangi atau menurunkan kualitas air yang menjadi media budidaya daripada ikan gurami itu sendiri, ya. Terus yang ketiga, tumbuhan yang dapat kita gunakan sebagai pakan tambahan untuk ikan gurami itu adalah daun talas. Ya, jadi secara sepintas daun sente dengan daun talas ini memiliki morfologi yang hampir sama. Ya, jadi bentuknya hampir sama. Ya, jadi yang membedakan itu adalah kalau daun talas itu daunnya lebih lembut, daunnya lebih lunak, ya, sehingga bisa dikonsumsi oleh ikan gurami yang ukurannya berada di bawah ukuran telapak tangan orang dewasa. Ya, jadi itu yang sangat membedakan, ya. Jadi daunnya lebih lunak sehingga bisa dikonsumsi oleh ikan gurami yang berukuran lebih kecil. Di samping itu biasanya warnanya agak gelap dibanding daun sente. Ya, di samping itu kalau untuk pemberian daun talas sebagai pakan tambahan untuk ikan gurami itu bisa langsung diberikan. Karena getah daripada daun talas ini tidak menyebabkan penurunan kualitas
daripada air sebagai media budidaya daripada ikan gurami itu sendiri. Ya, jadi itu yang ketiga. Sedangkan jenis tumbuhan atau tanaman yang keempat yang bisa kita gunakan sebagai pakan tambahan untuk budidaya ikan gurami itu adalah daun kangkung. Ya, jadi daun kangkung sebagaimana kita ketahui merupakan jenis tumbuhan yang sangat digemari hampir seluruh jenis ikan air tawar ya. Ya, ikan nila, ikan mas, ikan lele, ikan bawal dan sebagainya. Jadi bisa juga kita gunakan sebagai pakan tambahan untuk pembesaran ikan gurami. Selanjutnya yang kelima, untuk pakan alami atau pakan tambahan daripada ikan gurami kita bisa menggunakan daun pepaya. Ya, jadi daun pepaya ini merupakan daun juga yang memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Ya, bisa kita manfaatkan untuk pakan ikan gurami. Di samping kandungan nutrisi yang cukup tinggi tersebut, dan pepaya ini memiliki zat tertentu yang justru berfungsi sebagai antibiotik alami bagi ikan gurami itu sendiri. Ya, jadi di samping untuk pertumbuhan daripada ikan gurami, dan pepaya ini dapat berfungsi sebagai antibiotik alami yang bisa memperkuat daya tahan tubuh daripada ikan gurami itu sendiri. Ya, baik dari pengaruh penyakit ya, hama penyakit maupun perubahan cuaca yang terjadi secara drastis. Jadi itu daun pepaya sekali lagi bisa kita gunakan sebagai pakan alternatif untuk budidaya ikan gurami. Sedangkan yang keenam, untuk pakan ikan gurami kita bisa memanfaatkan daun ubi jalar ya. Jadi daun ubi jalar ini sangat mudah kita dapatkan di lingkungan sekitar kita. Bisa kita budidayakan sendiri, bisa pula kita dapatkan dari petani-petani ubi jalar yang ada di lingkungan sekitar kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa daun ubi jalar ini justru biasanya merupakan limbah dari aktivitas pertanian. Ya, namun sebenarnya bisa kita manfaatkan sebagai pakan alami atau pakan tambahan bagi usaha budidaya ikan gurami yang kita lakukan. Sedangkan yang ketujuh, jenis daun tanaman yang bisa kita gunakan sebagai pakan alternatif atau pakan tambahan untuk budidaya ikan gurami itu adalah daun singkong. Ya, sebagaimana halnya 6 jenis daun yang saya sudah jelaskan tadi di awal ya. Untuk daun singkong sendiri merupakan limbah pertanian juga, jadi sangat mudah didapatkan di lingkungan sekitar kita. Bisa kita manfaatkan sebagai pakan tambahan atau pakan alami bagi budidaya ikan gurami itu sendiri. Ya, jadi seperti itu sahabat literasi. Ada 7 jenis daun tanaman yang bisa kita gunakan sebagai pakan tambahan untuk pembesaran maupun untuk budidaya ikan gurami. Sebagaimana kita ketahui bahwa pakan itu merupakan salah satu unsur modal ya yang memegang peranan yang terpenting di dalam usaha budidaya ikan gurami. Biaya untuk pembelian pakan itu menempati ya urutan yang tertinggi dalam budidaya ikan gurami itu sendiri. Ya, jadi dengan memanfaatkan 7 jenis daun tanaman yang sudah saya jelaskan tadi, ya, itu otomatis bisa mengurangi biaya produksi daripada usaha budidaya ikan gurami yang kita lakukan. Ya, jadi sahabat literasi, mungkin itu yang bisa saya bahasakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.